siapkan hatimu, yang siap dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sekali lagi refleksikan diri, kita naikkan dengan lembut. Mari sama-sama kita naikkan. Setiap anak-anakmu yang hadir hari ini, biar Tuhan kerjakan kehidupan mereka melalui pemberitaan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berikan telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Kita yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat tim Present Worship. Bolehkah pemain keyboard menemani saya? Ya, menemani saja di sana ya. Shalom. Shalom. Agak terbatas ya karena kita pakai masker ya, kadang-kadang kurang nyaman juga. Tapi saya salut sama saudara bisa bertahan, terapkan prokes kesehatan ya, maskernya semua dijaga, dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan agak panjang ya saudara, maka saya minta tolong pemain keyboard untuk temani ya. Saudara, dalam kalender gerejawi hari ini adalah minggu keempat Paskah ya. Ini minggu keempat Paskah, dikenal juga sebagai minggu Good Shepherd ya, gembala yang baik. Dan pada minggu keempat Paskah ini saudara, supaya kita tetap mengingat bahwa momentum yang paling besar dalam iman Kristen adalah ketika Yesus bangkit. Yang setuju katakan amin. Tahukah saudara, karena Yesus bangkit itu jadi sandaran iman kita, maka Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus, Rasul Paulus bilang gini, jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan kami. Jika Kristus tidak dibangkitkan maka kamu masih hidup di dalam dosa. Dan saudara, salah satu peristiwa Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid. Satu murid namanya adalah Kleopas. Dan saudara, agak panjang ayatnya, tapi saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Saya akan baca saudara pelan-pelan dan silakan mencerna. Dan coba bayangkan
saudara ada di dalam kejadian ini menjadi saksi mata ketika Yesus berbincang-bincang dengan Kleopas dan temannya. Lukas 24 ayat 13 sampai 35, demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Perhatikan baik-baik saudara, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Kembali
PowerPoint. Saudara, ini kisah perjalanan dan tema kita hari ini adalah, saudara bisa baca sama-sama 1, 2, 3, kabur. Tema kita hari ini adalah kabur. Ada subtemanya ya, kalau kayak film itu yang di bawah ada subtema. Kabur, lari dari atau ke Tuhan. Saudara-saudara tahu kabur itu apa? Kabur itu ternyata punya dua arti, saudara ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ada beberapa artinya yang saya cuplik. Yang pertama, kalau dia merupakan kata sifat, maka kabur itu artinya adalah tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Kalau saya lihat saudara dari sini, gak ada yang kabur. Amin. Amin. Semuanya jelas. Amin. Amin. Sejelas masa depan saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kabur, saudara, kalau itu merupakan kata kerja, kabur itu bisa punya arti begini. Yang pertama, kabur itu adalah berlari cepat-cepat, melarikan diri. Kemana pacarmu? Dia sudah kabur. Itu artinya apa? Dia sudah melarikan diri. Kabur itu juga bisa berarti apa? Meninggalkan tugas. Saudara, kenapa kisah ini menarik hati saya untuk bagikan kepada saudara sore hari ini? Karena saya merasa ini relevan, terutama buat anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak muda. Saya percaya saudara pernah mengalami Tuhan dalam hidup. Yang pernah mengalami Tuhan katakan amin. Halo, yang pernah mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan katakan amin. Tapi saya juga mau katakan kepada saudara, mengalami Tuhan, mendapatkan pelayanan, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu ternyata tidak dapat menjadi suatu kepastian bahwa saudara tidak akan kabur dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pengalaman rohanimu belum tentu menjaga engkau untuk tidak kabur daripada Tuhan. Siapa Kleopas dan temannya ini? Firman Tuhan gambarkan mereka apa? Dua orang dari murid-murid Yesus. Mereka adalah dua orang dari murid-murid Yesus. Artinya apa? Murid pada masa itu, saudara, tidak seperti kita. Kalau saudara adalah murid, selesai pelajaran, saudara pulang ke rumah. Itu gaya Yunani. Kelas, seorang guru dan seorang murid. Tapi seorang rabi Yahudi, saudara, kalau dia bicara soal murid, maka dia tuh tidur sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama. Orang-orang ini mereka berjalan sama-sama Yesus berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ketika Yesus mulai melayani. Tapi itu tidak menjamin mereka tidak kabur. Karena saudara-saudara, sebenarnya banyak penafsir yang bilang begini, mereka itu sebenarnya dari Yerusalem ke
sekitar 7 mil atau sekitar 11 kilometer, mereka itu mau pulang kampung. Dan bukan cuma pulang kampung, saudara-saudara, tetapi mereka ingin meninggalkan apa yang menjadi komitmennya ketika Yesus ada. Padahal mereka punya pengalaman, bahkan pengalaman yang sangat kaya bersama dengan Yesus. Tapi mereka mau kabur. Saya nggak tahu apakah ada saudara juga yang hari-hari ini mau kabur ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau itu terbersit dalam pikiranmu, atau suatu hari nanti engkau diganggu untuk melakukan itu, saya percaya hari ini Tuhan bicara kepadamu. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya, kenapa mereka kabur? Atau saudara, kenapa orang-orang yang punya pengalaman rohani bersama dengan Yesus bisa kabur? Yang pertama, saudara, sama-sama baca 1, 2, 3. Apa? Sama-sama baca 1, 2, 3. Fokus pada kubur. Kenapa orang kabur? Karena fokusnya pada kubur. Fokusnya kuburan. Ayat 19 dan 20 ya, Kleopas dan temannya ketika mereka jalan bareng Tuhan Yesus ya. Saya bayangkan, saudara bisa bayangkan nggak, ada orang yang nggak saudara kenal, jaraknya sekitar 11 km ya. Ngebayanginnya gini, tadi saya dari stasiun Cilebut itu sekitar 8,5 km. Tidak diberitahu kapan Tuhan Yesus mulai bergabung ngobrol dengan mereka, tapi pasti Tuhan Yesus itu orang yang menyenangkan ya. Kok bisa-bisanya lagi jalan tiba-tiba dia nimbrung, dan ketika Tuhan Yesus mau tinggalkan, mereka bilang jangan, tinggal sebentar lagi, kata mereka. Pasti Tuhan Yesus ini orang yang asik, amin. Mereka bilang sama Tuhan Yesus, yes. Mereka bilang begini, kan Tuhan Yesus juga sih pura-pura ya. Mereka bilang, karena dari apa yang mereka katakan, saya mau bilang begini, peristiwa Yesus mati di kayu salib itu adalah peristiwa yang hampir semua orang di sekitar Yerusalem itu tahu berita itu. Makanya Kleopas dan temannya bilang, masa kamu gak tahu sih? Saudara-saudara ingat ya, ketika mereka jalan sama Yesus, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang ini unik, mereka kan sudah bareng dengan Yesus, makan sama-sama, mungkin tidur bersama-sama. Tetapi firman Tuhan bilang begini, ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 bilang apa? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa yang membuat pandangan mereka kabur terhadap Yesus, saudara? Ketika mereka cerita, mereka bilang gini, katanya kepada mereka, dan jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah apa? Menyerahkan dia apa? Untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Saudara, Yesus jalan bersama-sama dengan mereka. Dan perhatikan baik-baik, saya mau tanya sama saudara, mereka sudah tahu nggak berita bahwa Yesus bangkit? Halo, mereka sudah tahu nggak? Mereka sudah tahu. Orang mereka cerita kok. Ada wanita-wanita yang berjumpa dengan Yesus dan bilang, berjumpa dengan malaikat dan bilang bahwa Yesus sudah bangkit.
Dan yang menarik begini saudara, sebelum masuk cerita ini, ayat 12 bilang gini, ayat 11 bilang gini, pasal 24, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu, perkataan bahwa Yesus sudah bangkit, kata-kata dari para wanita itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mereka sudah dengar berita bahwa Yesus bangkit, saudara. Mereka sudah dengar berita soal Yesus bangkit, tetapi mereka tidak percaya. Yang mereka lihat apa? Halo? Yang mereka lihat apa? Yang mereka lihat adalah Yesus mati dan Yesus sudah dikuburkan. Yesus mati dan Yesus sudah dikuburkan. Saudara-saudara, kalau perhatianmu dikubur, perhatianmu di kuburan ya, padahal Yesus sudah bangkit, tapi engkau lihatnya kuburan, maka engkau gak bisa mengenali Yesus. Saudara-saudara, yang buat saya miris waktu saya merenungi ini adalah begini. Bagaimana mungkin mereka berjalan dengan sang pengharapan namun kehilangan pengharapan? Bagaimana mungkin mereka berjalan dengan sang Maha Kuasa namun tidak mengalami sesuatu? Bagaimana mungkin mereka berjalan dengan sang Maha Kuasa namun tidak mengalami keajaiban? Karena saudara-saudara, fokus mereka pada kubur. Karena fokus mereka pada kubur. Bagaimana mungkin Anda tidak melihat Yesus ada beserta dengan engkau? Bagaimana mungkin dalam perjalananmu engkau gak mengenali Dia? Karena saudara-saudara, Anda fokus pada kubur. Amin. Jangan. Karena Anda fokus pada kubur, imanmu ada di kuburan. Engkau bilang ini Yesus itu sudah mati. Imanmu itu bukan pada kabar bahwa Yesus bangkit. Tahu ya cerita para wanita ini yang digambarkan oleh kitab Matius ya? Para wanita ini, kitab Matius bilang ketika pada hari yang ketiga mereka datang ke kuburan Yesus. Matius 28, wajah mereka itu suram. Mereka bawa wangi-wangian untuk meminyaki tubuh Yesus. Wajah mereka suram. Kalau saya bayangkan begini saudara ya, kalau masa kini mungkin ya, mereka datang lalu mereka menuju kubur Yesus, wajahnya suram. Musiknya mungkin kalau tahu ya, Ku Menangis. Tahu ya, Ku Menangis? Oke, cuma mainkan. Tahu? Tahu? Oke ya. Yang Indosiar. Gimana lagunya? Banyak sekali ya. Sambil berjalan mereka bawa apa? Bawa wangi-wangian dengan background musik kan? Ku Menangis. Wajahnya suram. Dan yang menarik adalah ada gambaran yang diberikan dalam Injil Lukas bahwa wajah mereka apa? Suram. Tetapi ketika para wanita ini bertemu dengan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu bilang apa? Ngapain kamu ke kuburan? Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, ketika mereka terima pesan bahwa Yesus
takut dan sukacita besar. Kira-kira ya, para wanita ini dari menangis ketika berjalan lalu ketemu dengan berita bahwa Yesus bangkit, itu mengubah mood mereka. Kemudian dari menangis, kira-kira backgroundnya apa nih yang cocok? Oke, bagaimana kalau gini ya backgroundnya ya? Terpesona. Oke, saya nggak lanjutkan ya, nanti lantainya pada retak-retak. Saudara bisa bayangkan antusiasme itu muncul. Para wanita ini yang tadinya mereka merasa kehilangan pengharapan mereka, lalu bertemu dengan fakta bahwa Yesus bangkit, lalu ada semangat di dalam hati mereka. Saudara-saudara, ketika iman ada pada kubur, maka pengharapan dan puasanya menjadi kabur. Saudara tidak mengenali kehadirannya. Kalau hari-hari ini saudara merasa, Tuhan, kok aku nggak rasa lagi Tuhan? Jangan-jangan saudara sedang ada di kuburan. Padahal malaikat bilang apa? Yesus tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah dalam perjalanan imanmu, Ia selalu hadir. Yang percaya katakan amin. Dalam perjalanan imanmu, Yesus selalu hadir, bukan perasaanmu yang mengukurnya. Karena dua orang murid ini ketika perasaan mereka bicara, mereka tidak mengenali bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yesus selalu hadir karena imanmu yang mengkonfirmasi kehadirannya. Kenapa saudara-saudara engkau bisa kabur? Entah pandanganmu kabur atau engkau lari, tinggalkan dia. Karena engkau fokus pada kubur. Yang kedua, kenapa engkau bisa kabur? Kenapa dua murid ini bisa kabur? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ekspektasi yang berdasar pada keinginan, bukan rancangan Tuhan. Kenapa mereka bisa kabur? Karena ekspektasinya itu berdasarkan pada keinginan, bukan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Perhatikan ketika mereka mulai cerita tentang Yesus yang mati, lalu mereka bilang begini. Setelah ayat 19 dan 20 mereka bilang, Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Lalu kemudian mereka bilang gini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ekspektasi mereka apa? Mereka mengharapkan Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini pas seperti ekspektasi daripada orang-orang Yahudi tentang Mesias, bahwa dalam gambaran mereka Mesias adalah
pembebas dari penjajahan Romawi. Tapi ada yang bilang begini juga, saudara. Kalau mau nggak stres, katanya apa? Jangan banyak ekspektasi. Benar gak? Udahlah, nggak usah banyak ekspektasi lah. Tapi saudara-saudara, coba pikirkan baik-baik. Masalahnya di mana? Apakah tidak boleh kita punya banyak ekspektasi? Karena Tuhan juga punya ekspektasi yang besar bagi kehidupan kita. Tetapi masalahnya begini. Masalahnya adalah ekspektasi yang bukan berdasarkan rancangan Tuhan. Masalahnya adalah ekspektasi yang berdasar pada keinginan. Makanya kenalilah rancangan Tuhan. Kenali rancangan Tuhan dalam kehidupan. Kenali kehendak Tuhan bagimu. Dan kehendaknya tidak sama, seringkali tidak sama dengan keinginanmu. Jadi kalau apa yang kamu mau gak terjadi, jangan-jangan bukan itu yang Tuhan rancangkan. Apalagi anak-anak muda seperti kita. Cowok-cowok nih kalau udah lihat cewek, Tuhan yang baju merah, tapi ternyata bukan yang baju merah. Ternyata yang baju bukan merah. Padahal kayaknya cocok Tuhan yang baju merah. Saudara-saudara sekalian, kalau apa yang kamu inginkan tidak terjadi, itu barangkali bukan kehendak Tuhan bagi hidupmu. Amin. Rancangan mereka, Yesus akan jadi raja. Raja, benar-benar raja. Rancangan mereka, Yesus akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Makanya kalau saudara-saudara baca ya, ibu daripada Yohanes dan Yakobus bilang, biarkanlah ketika kau memerintah nanti, satu anakku duduk di sebelah kananmu dan satu anakku duduk di sebelah kirimu. Masalahnya bukan itu rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Rancangan Tuhan untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa. Makanya saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kenali kehendak Tuhan bagi hidupmu. Amin. Kenali apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan. Yang terakhir, saudara, kabur. Kenapa mereka kabur? Kenapa anak-anak Tuhan sekalipun punya pengalaman dengan Tuhan bisa kabur? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lupa apa yang telah Tuhan buat. Saudara-saudara, dalam pergaulan dengan Yesus, mereka sudah tahu bahwa Yesus menyatakan kepada mereka bahwa Dia akan mati. Ada 3 kali pemberitahuan Dia akan mati.
Dan mereka juga tahu bahwa dia akan bangkit kalahkan kematian. Tapi begitu mereka ketemu dengan fakta bahwa Yesus mati, atau saudara, kalau dalam pengalaman kehidupanmu engkau bertemu dengan fakta apa yang kamu mau, apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan, kemudian bukan itu yang terjadi bagi hidupmu, lalu kamu lupa apa yang Tuhan janjikan bagi hidupmu. Kamu lupa apa yang Tuhan pernah kerjakan, perkara yang dahsyat yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan. Saudara, hari Senin kemarin saya ngobrol dengan satu anak Tuhan. Saya kenal dia dari dia masih muda. Oleh kemurahan Tuhan, dia mendapat PR di luar negeri, lalu sekarang menjadi citizen di negara yang bagus lah begitu. Dan selama dia ikut Tuhan itu, saudara, aduh, mujizat Tuhan itu bertaburan. Bayangkan ini orang, kalau ada orang-orang tertentu ya, kalau door prize ya, acara apapun itu di gereja, saudara punya teman kayak gitu gak? Setiap kali door prize dia pasti dapat. Anak ini, saudara, anak muda ini, setiap kali door prize atau apa dia gak pernah dapat. Tapi sekali dapat, dia dapat undian untuk nyicil rumah 30.000 Aussie dollar, saudara. Gak pernah dapat undian, pastor tiba-tiba dapat undian itu. Mustahil dia mau ajukan PR, tiba-tiba ada panggilan dan PR-nya diterima. Mujizat-mujizat dia sudah rasakan. Tapi pandemi COVID-19, saudara-saudara, menghantam dia. Unemployed, berbulan-bulan unemployed. Saudara-saudara, dia telepon saya. Kenapa? Dia telepon saya karena rasa-rasanya berat ke gereja besok. Lupa apa yang Tuhan telah perbuat. Mereka jalan, mereka gak kenal Tuhan kan? Gak tahu di kilometer keberapa Tuhan jalan bareng mereka, ngobrol, nyambung, asik. Dan Tuhan juga agak sengak ya kali ya. Masa baru ketemu ngobrol bilang, bodoh. Saudara baca kan itu kata-kata Tuhan Yesus. Tapi mereka terima-terima aja. Itu betapa asiknya Tuhan kita ya. Dan saudara-saudara, ada saudara kalau baru kenal misalnya gitu jalan, kecuali cewek-cewek ya, cowok yang ganteng mungkin bodoh, gak apa-apa, aku bodoh, asal kamu cinta sama aku. Kan aku manusia bodoh, kata ada Ben. Walaupun wanita mau dimengerti, kata saudara-saudara, dalam perjalanan itu mereka gak kenal Yesus. Sampai satu titik mereka kenal Yesus. Kapan itu? Halo? Tadi saya baru baca kapan itu mereka mulai ngeh bahwa ini adalah Yesus. Kapan? Halo? Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, lalu mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Lalu kemudian saudara, setelah itu, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara bisa bayangkan, orang ini merasa kalau Yesus lakukan itu, lalu mereka bilang, oh ini Tuhan Yesus. Itu berarti apa? Itu berarti mereka pernah melihat Yesus melakukan hal tersebut. Benar? Mereka pernah lihat Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Kapan itu saudara-saudara? Halo, kapan? Perjamuan terakhir? Bukan. Iya. Saudara-saudara tahu kapan? Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya apa? Yesus ini dicatat di pasal 24. Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Injil Lukas, dicatat di pasal ke-9 dengan detail yang sama. Saya bacakan pada saudara, Lukas 9 ayat 16. Dan setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu ia menengadah ke langit, lalu apa? Mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Artinya apa? Ini orang sudah mengikut Yesus cukup lama. Ini orang sudah ikut Yesus cukup lama dan mereka lihat, mereka ini saksi mata langsung bahwa Yesus melakukan mujizat itu. Saudara-saudara, saya nggak tahu apakah lupa, ya kita kan suka begitu kan? Apakah lupa atau pura-pura lupa? Apakah lupa atau pura-pura lupa apa yang Tuhan telah buat? Masalahnya begini, ketika kita lupa tentang apa yang Tuhan telah perbuat, kita lupa juga terhadap apa yang Tuhan sanggup buat. Dan kita lupa juga alasan Tuhan membuat apa yang Dia buat. Saudara-saudara, itulah Tuhan Yesus kita. 2 orang murid ini, Kleopas nih namanya, baru muncul di sini. 2 orang murid yang mau kabur itu. Tuhan gak bilang sambar geledek. Waktu mereka mau lari, coba bayangkan kan, kalau mereka waktu mau lari itu jalan ke Emmaus, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, ada geledek kan. Lalu kemudian mereka mati di tempat karena lari dari panggilan Tuhan, karena kabur. Tapi yang ada, apa saudara bisa bayangkan, ini orang yang mau lari ini, lalu kemudian Tuhan Yesus justru hadir
Nemani mereka jalan bareng-bareng. Itu Tuhan Yesusmu. Itu Tuhan Yesusmu. Dia tetap temani. Coba mungkin kalau Pastor Roy kan mungkin Tuhan Yesusnya ya memang dikasih makan, tapi di makanan itu ada sianida mungkin kan. Tetapi enggak, Tuhan Yesus tahu mereka sudah lelah. Ambil makanan, siapkan makan. Dan ketika mereka lihat itu, saudara, kemudian mereka ingat dan komentarnya itu luar biasa indah. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Anugerah itu hadir, saudara. Anugerah itu hadir. Saudara bayangkan apa yang mereka lakukan ketika mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju, itu kata Alkitab kan? Amin. Lalu apa yang mereka lakukan ketika sampai dan mereka jumpa dengan anugerah itu? Mereka sadar bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka, yang artinya Yesus bangkit kalahkan kematian. Apa yang mereka lakukan kemudian? 11 km loh ini loh. Berapa jam Pastor tuh ya 11 km tuh? Kalau jalan bisa dites, jalan ke Cilembut lewat sedikit tuh kira-kira berapa jam itu? Apa yang mereka lakukan? Halo? Ketika Yesus tiba-tiba hilang, ayat 33 bilang apa? Ayat 33, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Wow. Orang-orang yang mau kabur ini, mereka nggak berdebat, sebentar, dengkul ini udah gak enak ini. Istirahat dulu kita. Firman Tuhan bilang apa? Bilang apa? Bangunlah mereka dan, kalau dalam bahasa saya begini, dan langsung balik. Bangunlah mereka dan langsung balik ke Yerusalem, tempat di mana mereka seharusnya berada. Tuhan tidak memaksudkan mereka ada di Emmaus. Tuhan maksudkan mereka ada di Yerusalem, karena itu rancangan Tuhan bagi hidup mereka. Dan saya mau bilang begini, engkau bisa lari daripada Tuhan, tetapi Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Ketika engkau lari, mungkin kau gak mengenali kehadirannya, tapi itu bukan berarti dia tidak ada. Itu hanya mengartikan bahwa pandanganmu kabur. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak bisa colek lagi kan, sudah agak jauh ini ya. Coba lihat kiri kananmu, tatap mata mereka. Mata ketemu mata, tapi jangan dari mata turun ke hati ya, jangan. Tatap mereka dan kasih sinyal dengan matamu, hei, jangan kabur.
Amin. Kayaknya udah masker medis semua nih ya, jadi gak droplet lah paling gak ya. Coba tatap dan jarinya begini, coba tatap kiri kananmu dan bilang, hey. Mana suaranya? Hey. Cewek sama cewek yang baju putih kan, satu dua tiga, hey. Jangan kabur. Baik pandanganmu jangan kabur, amin. Tuhan Yesusmu bangkit, amin. Maupun kamunya jangan meninggalkan tugas. Yang agak jenuh dengan mentor, biar saya bilang ya, jangan kabur. Amin. Menti bukan cuma kamu yang jenuh, mentormu juga ada rasa jenuh. Mentor juga manusia. Para mentor jangan kabur. Saudara-saudara, jangan lari dari Tuhan. Kalau mau kembali pada Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Mereka diingatkan kembali. Sebenarnya poinnya itu ya. Saudara mungkin gak mengalami persis sama dengan yang dialami Kleopas dan temannya. Tuhan Yesus hadir dan ingatkan kalian, tetapi saudara-saudara dibawa kembali kepada memori bagaimana sayangnya Tuhan sama mereka. Lalu kemudian apa? Bangunlah dan terus kembali. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengundang pemain musik dan sidang bersama kita. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Yesus, Kau telah memulai. Sekarang ku memuji kembali. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Jadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia. Kau sudah memahami betapa
dalam. Kau sudah melihat apa yang Ia kerjakan bagi kehidupanmu. Tuhan belum selesai dengan engkau. Ada rancangannya yang barangkali berbeda dengan ekspektasimu, tapi percayalah, apa yang Tuhan rancangkan adalah rancangan terbaik, rancangan yang terindah. Karena kita manusia terbatas untuk melihat apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Percayalah, ingat apa yang Tuhan telah lakukan, dan Tuhan sanggup melakukan dengan kuasanya, dengan kedahsyatannya, mengiringi engkau di sepanjang perjalanan hidupmu. Dan bukan hanya sampai di sana, saudara. Tuhan tidak memaksudkan kamu untuk kembali ke Emmaus. Tuhan memaksudkan kamu untuk berkarya di Yerusalem. Tuhan memaksudkan kamu untuk berkarya. Tuhan tidak memaksudkan kamu untuk asik dengan dirimu sendiri. Tuhan memaksudkan kamu dan memperlengkapimu untuk menjadi pembawa kabar baik bagi orang-orang di sekelilingmu, bahkan menjadi kabar baik itu sendiri bagi mereka. Haleluya, haleluya. Saudara yang mau mengikuti rancangan Tuhan, mau selalu berada bersama dengan Dia, atau mau mulai jauh dan ingin kembali ke tempat yang Dia rancangkan dalam hidupmu, mari bangkit berdiri, angkat tanganmu sambil naikkan ref ini. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Haleluya.
dan engkau akan mulai berlari meninggalkan. Hari ini, jikalau itu firman Tuhan sampaikan, bangunlah dan kembalilah kepada kasih Bunda pertama kepada Yesus. Haleluya, amin, amin. Terima kasih buat hambanya Pastor Komar Paung yang sudah memberkati kita sore hari ini. Baik teman-teman youth, saya sangat bersyukur buat kehadiran teman-teman youth sore hari ini di tempat ini. Saya berharap turun dari tempat ini tetap, dan ketika fellowship di bawah tetap jaga protokol kesehatan. Ketika teman-teman youth satu dengan yang lain fellowship sharing, jaga protokol kesehatan. Jangan anggap enteng akan COVID. Tadi pagi sudah disampaikan oleh Gembala Sidang bahwa India itu mengalami ledakan COVID untuk yang kedua. Kenapa? Karena mulai mungkin kecerobohan, karena mulai menganggap enteng. Oleh karena itu teman-teman youth, saya sekali lagi mengharapkan, mengajak dan menegaskan, jaga protokol kesehatan, baik dalam iCare Youth di gereja di tempat ini, maupun ketika teman-teman pengurus berkunjung, mengunjungi, mendoakan, tetap jaga protokol kesehatan. Amin. Haleluya. Mari kita ibadah kita sore hari ini, mari kita angkat pujian kami memuji kebesaran Tuhan. Firman yang sudah kami dengar untuk melakukannya. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami, yang mengingatkan kami kembali, yang meriwayat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu dalam kehidupan kami. Kau mengingatkan kami Bapa melalui kebenaran firman-Mu sore hari ini, bahwa anugerah itu tetap ada bagi setiap kami anak-anak muda. Ketika kami sudah mulai belajar memberi belakang kami kepada Tuhan, hari ini melalui kuasa kebangkitan Yesus, Engkau mencelingkan mata rohani kami, Engkau membukakan setiap selaput-selaput, selubung-selubung yang menyelubungi mata jasmani, mata rohani kami, yang membuat penglihatan kami kabur akan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu hebat di masa lalu dalam hidup kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan, hamba sangat merindukan di dalam setiap pribadi anak-anak youth yang sudah mulai mengalami roh yang pasif, mulai mengalami Tuhan semangat mereka mulai kendor. Sore hari ini melalui kebenaran firman Allah, melalui kehadiran dalam setiap pribadi
setiap anak-anak youth CBN yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika kami mulai hanya fokus kepada diri kami dan persoalan kami, hari ini Engkau mengingatkan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah bersama kami di dalam satu minggu ke depan. Dan biar setiap pribadi anak-anak youth mengalami pengalaman supranatural berjalan bersama dengan Engkau di dalam satu minggu ini. Allah yang menjadi sumber jawaban atas setiap doa-doa pergumulan mereka. Sehingga roh yang bernyala-nyala itu kembali di dalam setiap pribadi anak-anak youth. Ketika mereka melihat kemuliaan dan kebesaran kuasa Allah dinyatakan oleh setiap jawaban-jawaban doa-doa pergumulan mereka, mereka akan mengagungkan nama, mereka akan membawa kabar sukacita kepada orang lain. Dan kesaksian kami adalah kesaksian yang ditolong dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kesaksian itu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati hamba-Mu Pastor Welko Marpau, Tuhan memberkati dia terus. Urapan yang baru mengalir atas hamba-Mu, pengajaran dan pewahyuan yang baru Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu. Mana Engkau mengutus dia di sana, tanda-tanda heran menyertai kehadiran Allah nyata dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkatilah bagi setiap orang tua youth CBN. Hamba sangat percaya apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau sumber setiap jawaban mereka. Tuhan memulihkan setiap hubungan yang rusak antara orang tua youth dengan youth CBN sendiri. Aku mengundang kuasa Kudus berkarya, bekerja, sehingga sungguh-sungguh Tuhan hati Bapa kembali kepada anak-anak. Engkau melihat setiap kerinduan anak-anak youth di tempat ini. Jikalau ada di antara mereka yang sudah lama tidak bertemu dengan Bapa kandung mereka, hari ini dimanapun Bapa mereka yang meninggalkan mereka, berkata di dalam nama Yesus, lawat dan jamah dia. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus yang menggerakkan hatinya, yang membuat hatinya gundah gulana, dan dia akan menemui anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu teringat Tuhan akan kapal selam KRI Nanggala 402. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kru kapal selam ini, Engkau Allah yang melindungi mereka. Tuhan memberkati dan menghiburkan, memberikan ketabahan bagi setiap keluarga besar mereka. Kami percaya kemurahan-Mu ada pada setiap mereka. Tuhan melawat Indonesia. Kami percaya kebangunan rohani terjadi atas Indonesia. Akan ada banyak mulut, bibir, lidah yang mengaku berseru kepada Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan banyak lutut akan bertelut mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Engkau sumber pengharapan dan sumber kehidupan bagi setiap manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Anak-anak Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati, dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus,